Saya punya pengalaman pribadi. Pernah suatu ketika, ada notif tidak dikenal di WhatsApp saya. Ketika saya cek, ternyata ada pesan dari orang yang tidak saya ketahui menanyakan masalah haid. Seingat saya, waktu itu ia bercerita bahwa ia mengalami haid selama 7 atau 8 hari. Kemudian beberapa hari kemudian, sebelum mencapai batas minimal suci, ia mengalami menstruasi kembali. Ia menanyakan kepada saya, apakah cairan yang keluar kedua kalinya tersebut bisa dikategorikan haid atau tidak. Saya garuk-garuk kepala. Selain karena saya adalah seorang lelaki yang tidak pernah haid, sudah lama sekali dari terakhir kali saya belajar fikih kewanitaan. Fikih kewanitaan bagi yang tidak pernah haid bisa dikatakan cukup rumit, karena harus mengetahui karakteristik cairan yang keluar seperti kuat atau lemah, kategorisasi si perempuan, apakah siklusnya teratur atau tidak, pertama kali haid atau tidak, dan sebagainya. Pada akhirnya, saya hanya mengirimkan link kajian fikih kewanitaan pada penanya tersebut agar belajar dan memahami sendiri, lalu menerapkan dalam kasusnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan sekali atau 2 kali saja saya dapati, tetapi sering. Terkadang yang bertanya adalah orang-orang yang saya kenal di keluarga sendiri dan rajin ikut pengajian. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan kepada saya. Apakah tidak ada pengajian yang secara khusus membahas fikih kewanitaan? Atau sebenarnya ada, namun kurang diminati sehingga tenggelam dan tidak terekspos? Kenapa mereka tidak menanyakan langsung kepada para ustazah? Untuk menjawab itu, saya melakukan riset sederhana. Saya mencoba mencari video-video edukasi fikih kewanitaan di YouTube untuk mengetahui kemudahan akses ilmu fikih kewanitaan dengan memasukkan beberapa kata kunci. Alhasil, keluar beberapa video tentang fikih kewanitaan, namun jumlahnya tidak banyak. Viewsnya pun juga tidak begitu banyak. Saya pun penasaran, jenis kajian seperti apa sebenarnya yang banyak diminati dan memiliki banyak views. Saya coba mencari dengan kata kunci kajian tentang cinta. Alhasil, muncul banyak video kajian tentang cinta dengan views ratusan ribu, bahkan sampai jutaan views. Video-video kajian bertajuk ketika Allah mengujimu dengan cinta, jatuh cinta karena apa, dan lain sebagainya langsung disuguhkan oleh algoritma YouTube. Saya mencoba mencari tahu kenapa orang lebih menyukai kajian tentang cinta daripada fikih kewanitaan hingga menghasilkan beberapa kesimpulan. Sebelum menyampaikan kesimpulan, saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa video ini tidak bermaksud merendahkan salah satu pihak atau menganggap bahwa salah satu lebih baik dari yang lain. Kajian fikih kewanitaan dan kajian tentang cinta sama-sama baik. Namun, karena pengalaman di atas membuat saya berpikir banyak yang belum benar-benar memahami fikih kewanitaan, sehingga saya perlu menyampaikan bahwa mempelajari fikih kewanitaan adalah fardu ain. Bagi para perempuan, berguna untuk memahami fikih haid dan istihadah. Bagi lelaki, berguna untuk mengajari keluarganya. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa kajian tentang cinta lebih populer dan diminati daripada kajian fikih kewanitaan? Pertama, karena fikih kewanitaan memiliki kaidah yang cenderung rumit. Dalam fikih kewanitaan ada banyak istilah yang berguna untuk mengkategorikan cairan yang keluar apakah haid, nifas, atau istihadah. Kategori tersebut mengacu pada kondisi seseorang dan cairan yang keluar. Muqtadi'ah untuk perempuan yang haid pertama kali, muqtadah untuk perempuan yang haid sudah beberapa kali dan siklusnya teratur, mutahayyirah untuk perempuan yang siklus haidnya tidak teratur, dan cairan yang keluar sulit dikenali dari warna, aroma, dan sebagainya. Mutamayyizah untuk cairan yang mudah dibedakan. Kategori-kategori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kasus yang beragam yang dialami wanita ketika haid. Sedangkan kajian tentang cinta atau al-hub merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hati atau perasaan. Sesuatu yang berkaitan dengan hati bisa dikategorikan ke dalam ilmu tasawuf yang cenderung lebih mudah dipahami, namun sulit diamalkan. Bagi yang ingin belajar fikih kewanitaan, saya sarankan untuk menontonnya di channel Lim Production di video yang ini atau mencari langsung di YouTube dengan kata kunci Ning Sheila Hasina Fikih Haid. Bisa juga dengan mendengar penjelasan di Rumah Fikih Indonesia.
Kedua, kajian tentang cinta relatable dengan masyarakat dan penuh quote yang menenangkan. Mungkin kalian seringkali menemukan di medsos bertebaran video singkat potongan ceramah tentang cinta yang biasanya memancing banyak engagement, share, dan komentar. Hal itu karena seringkali apa yang dimuat dalam ceramahnya relate dengan kehidupan penontonnya, dari ibu rumah tangga hingga anak muda yang kasmaran. Sejak dulu, apapun itu, baik cerita, buku, film, dan sebagainya yang bergenre romance, senantiasa diminati karena bisa memainkan emosi pembaca atau pendengar, dan penuh quote-quote yang indah. Berbeda dengan kajian fikih kewanitaan, pembahasannya bikin mumet, harus mikir keras, dan mengingat banyak istilah, apalagi bagi laki-laki yang tentunya tidak pernah haid. Ketiga, kajian cinta-cintaan lebih universal. Baik laki-laki atau perempuan pasti merasakan jatuh cinta. Bukan hanya kepada lawan jenis, termasuk juga kepada keluarga. Sedangkan fikih kewanitaan masih dianggap sebagai ilmu khusus perempuan. Pada akhirnya, baik itu kajian tentang cinta atau kajian fikih kewanitaan sama-sama baik. Tetapi kajian fikih kewanitaan merupakan fardu ain dan ilmu dasar yang mesti dipahami, sebab ia berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah wajib yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.